heboh. Diduga takut akan dibombardir TNI Polri, KKB batalkan tuntutan kemerdekaan Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, penyandra pilot pesawat Susi Air Philips Martens, dikabarkan telah membatalkan tuntutan kemerdekaan. Diketahui, KKB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, mengklaim telah menculik Philips di kawasan Pegunungan Enduga beberapa waktu lalu. Pilot ini diculik usai melakukan penerbangan rutin ke kawasan Enduga dan hingga kini masih disandera. TPNPB mengatakan pada saat itu, pilot Susi Air hanya akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia akui kemerdekaan Papua Barat. Selain itu, usai menuntut kemerdekaan Papua Barat, TPNPB juga meminta pemerintah untuk menarik seluruh pasukan dari wilayah tersebut. KKB Papua Barat atau TPNPB terakhir dikabarkan telah membatalkan tuntutan itu. TPNPB membatalkan tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat. Dihimpun dari berbagai sumber, juru bicara TPNPB Sebbi Sambon menegaskan adanya pembatalan tuntutan tersebut. Sebbi Sambon mengatakan, kelompok TPNPB telah membatalkan tuntutan kemerdekaan dan saat ini justru mendorong untuk berdialog. Diterangkan Sambong, TPNPB sebagai sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, tidak menghentikan desakannya untuk melihat wilayah tersebut dalam jangkauan TPNPB. Akan tetapi, kata Sambong pihak TPNPB memastikan sang pilot untuk segera dibebaskan. Baru-baru ini dikabarkan, 4 orang pekerja pembangunan tower di salah satu wilayah di Papua Pegunungan kembali disandera KKB Papua. Penyanderaan itu dilakukan di Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Bahkan, tidak hanya menyandera 4 orang pekerja, KKB Papua berulah dengan meminta tebusan sejumlah uang sebesar 500 juta rupiah. Dikutip dari berbagai sumber informasi, Danrem 172 PW Brigjen TNI Jewo Sembiring mengungkapkan, kronologi keempat pekerja yang disandera itu terjadi pada Jumat, 12 Mei 2023 kemarin. Kenapa kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua sulit diberantas? Bahkan bila merunut sejarah, KKB yang dulu lebih dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka, OPM, telah menebar teror sejak 1965. KKB merupakan kelompok yang ingin melepaskan Papua dari NKRI. Namun aksinya lebih mengarah ke tindakan kriminal dengan melakukan penembakan, pembunuhan, penyanderaan hingga dilabeli sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2021. Baru-baru ini, KKB menyerang rombongan Kepala Dinas, Kadis, Kominfo Pegunungan Bintang, Pegubin, Papua Pegunungan saat meninjau lokasi pembangunan BTS di distrik Okbab, Jumat, 12 Mei 2023. Dalam peristiwa ini 2 orang terluka termasuk Kadis Kominfo Pegubin Alfrus Sanwari, sedangkan 4 lainnya disandera. Motif penyanderaan ini, KKB meminta uang tembusan 500 juta rupiah sebagai syarat membebaskan keempat sandera. Gerakan separatis KKB selama ini menggunakan kekerasan dan senjata yang telah membuat banyak korban berjatuhan. Bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri. KKB punya banyak nama. Biasa disebut juga KKSB dan KSDP, singkatan dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok kriminal separatis bersenjata dan kelompok separatis teroris Papua. Dari sejarahnya, KKB berasal dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, sayap militer dari OPM sehingga kerap disebut TPNPB OPM. Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono, sekarang Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono, menyebut selama ini banyak anggota KKB yang menyamar sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Kelompok ini berbaur dengan masyarakat sehingga sulit dibedakan. Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk. Menyamar-menyamar dengan penduduk, sering masuk ke penduduk-penduduk, nyamar dia, kata Rusdi. Anggota KKB diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat ketika mereka sedang dikejar aparat keamanan.
Bahkan ada yang mendapat dukungan logistik dari masyarakat dan pejabat daerah. Pernyataan ini pernah dilontarkan Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri terkait upaya penegakan hukum terhadap KKB. Bukan hanya kepada anggota KKB, aparat membidik warga sipil dan pejabat yang membantu KKB. Siapa saja yang mendukung KKB akan ditindak tegas, ujarnya beberapa waktu lalu. Alasan KKB sulit diberantas karena kelompok ini selalu bergerak dan sering berpindah tempat. Mereka menjadikan kawasan hutan di pegunungan Papua sebagai markas-markas kelompoknya. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fachiri pernah menyebut, teror dan kekerasan KKB menyebar hampir di seluruh wilayah pegunungan Papua. Seperti di Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Pania, Puncak Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jaya Wijaya, dan Deyai. Teror ini mengakibatkan korban dari pihak TNI Polri dan masyarakat. Menurutnya, KKB masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, khususnya pendatang. Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan kelompok kriminal bersenjata. Polri siapkan strategi pembebasan 4 pekerja yang disandera KKB di Papua. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, menyandera 4 pekerja PT Inti Bangun Sejahtera, IBS, di Okibab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Mereka bahkan meminta tebusan 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan. Menanggapi hal ini, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Pol Doni Charles Go mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah cara sebagai upaya pembebasan sandera. Tadi malam sudah dirapatkan oleh gabungan aparat keamanan TNI Polri dan Pemda setempat. Ada beberapa alternatif upaya pembebasan sanderanya, ungkap Doni dalam keterangan yang dikutip pada Minggu, 13 Mei 2023. Doni menambahkan, saat ini tim gabungan tengah menuju distrik Okbab. Hari ini tim sedang bekerja menuju Okbab, tukasnya. Sementara Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengonfirmasi kelompok KKB yang menyandera 4 pekerja tower BTS Telkomsel meminta uang tebusan sebesar 500 juta rupiah.